Sebentar kami ingin ibadah kami ya Tuhan. Tuhan pimpin ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian.
berarti Kakak yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, pakai kami telinga yang dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan ya Tuhan. Tuhan, kami telah berdoa dalam nama-Nya Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semuanya yang di sini pasti semuanya pernah bermimpi dan pernah mempunyai mimpi. Apa sedang hari ini mempunyai mimpi yang ingin kalian kejar dan yang kalian ingin capai dalam hidup kalian? Kalau Kak Dwi tanya, pasti jawabannya beragam. Ada yang bilang saya ingin mempunyai mobil mewah, impian saya akan menyenangkan orang tua, impian saya ingin menjadi orang terkenal. Mungkin kalian juga mempunyai impian ingin ketemu dengan artis idola kalian. Terus ada yang mempunyai impian saya ingin mempunyai mainan yang sangat bagus. Saya ingin mempunyai ini dan itu yang ingin kalian capai dalam hidup kalian. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak sih yang di sini yang mempunyai mimpi? Kalau aku ntar meninggal, aku harus masuk surga. Mungkin impian terbesar hidup manusia adalah ingin kalau meninggal nanti kita masuk surga bersama Tuhan. Nah, sekarang dengan mimpi-mimpi kalian, apa sih yang sudah kalian lakukan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian itu? Apakah kalian hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan? Apakah kalian bekerja keras atau kalian rajin? Nah, satu pertanyaan ini harus kalian jawab dalam hati kalian. Kak Dwi hanya ingin memberikan satu masukan buat kalian. Untuk mengejar mimpi-mimpi kalian, untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian, kalian tidak bisa hanya berpangku tangan, hanya bermalas-malasan. Tetapi ada sesuatu yang harus kalian kerjakan. Apakah itu? Kalian harus bekerja keras, belajar rajin, disiplin, bertanggung jawab, taat, dan harus mematuhi perintah dari kedua orang tua terlebih Tuhan. Dan kalian boleh mewujudkan mimpi-mimpi kalian tadi. Kalian tidak bisa bermalas-malasan, berdiam diri untuk mewujudkan cita-cita atau mimpi kalian. Mimpi tinggallah mimpi kalau tidak ada sesuatu yang kalian lakukan. Mimpi itu harus kalian kejar, harus kalian raih dengan kerja keras, disiplin dan belajar dan berlatih. Semuanya harus kalian lakukan dengan tanggung jawab. Nah, Kak Dwi akan bercerita tentang suatu orang yang mendapat julukan sang pemimpi, yaitu siapa? Yusuf. Yusuf adalah orang yang diceritakan sebagai tokoh yang suka mimpi. Nah, karena mimpi-mimpinya ini, dia justru menjadi bahan ejekan, terus dia dibully, dibenci oleh keluarganya. Yusuf tidak berpangku tangan untuk mewujudkan mimpinya. Dia tidak malas-malasan untuk mewujudkan mimpinya. Meskipun Yusuf adalah anak yang manja, anak yang disayang bapaknya, anak orang kaya, tapi dia kerja keras untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang ada di dalam mimpinya itu. Nah, sekarang Yusuf mengalami banyak hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya untuk meraih mimpinya. Nah, apa aja itu? Yusuf mulai dari pertama, dia dibenci oleh keluarganya, dibenci saudara-saudaranya. Terus Yusuf kedua, dibuang di sumur kering. Kemudian Yusuf dijual ke orang Mesir. Terus Yusuf dipenjara, Yusuf menjadi budak, terus Yusuf mengalami banyak hal yang gak mengenakan dalam hidupnya. Tetapi dengan hal-hal yang tidak mengenakan tadi, si Yusuf tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan bekerja dalam hidupnya untuk mewujudkan setiap mimpi-mimpi yang sudah Tuhan kasih itu. Yusuf tidak bersungut-sungut, Yusuf tidak menangis, Yusuf tidak menggerutu, Yusuf tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keluarganya, tidak menyalahkan bapaknya, abangnya, enggak. Tapi Yusuf tetap percaya bahwa dia mengalami kesengsaraan itu karena Tuhan ingin mewujudkan mimpi-mimpinya. Nah, sekarang adik-adik, untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian, cita-cita kalian, harapan-harapan kalian harus mencontoh seperti Yusuf ini. Hal yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kalian. Seperti, untuk meraih mimpi, kalian harus disiplin. Disiplin ini hal yang tidak mengenakan adik-adik. Kalian harus setiap hari belajar disiplin, belajar mengerjakan tugas disiplin, tanggung jawab disiplin dalam segala hal dalam hidup kalian. Kalian belajar taat,
taat, kalian belajar mengasihi orang tua, kalian belajar semuanya berlatih dengan tekun, dengan tidak bersungut-sungut, dengan senang hati kalian melakukan itu. Seperti Yusuf memberikan contoh pada kita semua bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidupnya. Yusuf meraih cita-citanya, Yusuf meraih mimpinya. Untuk mewujudkan mimpinya itu, Yusuf harus mengeluarkan air mata, Yusuf harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya, Yusuf harus mengalami hal yang tidak enak dalam hidupnya. Sekarang kalian siap nggak? Mimpi sebesar apapun itu yang ingin kalian raih, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mewujudkan mimpi kalian. Tapi dengan satu syarat, kalian harus disiplin, harus tanggung jawab, harus taat kepada Tuhan, harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Yusuf tadi. Pertama, Kak Dwi akan bercerita tentang bagaimana Yusuf memperoleh mimpi itu. Yusuf bermimpi, suatu malam dia bermimpi. Ada waktu itu Yusuf ada di ladang gandumnya. Terus dia mengikat-ikat gandumnya, dan ternyata gandum-gandumnya yang lain itu pada datang tunduk kepada berkasnya si Yusuf. Nah, lewat mimpi itu Yusuf cerita kepada bapaknya, kepada abangnya. Yusuf langsung dibully. Langsung Yusuf mendapatkan cacian, mendapatkan makian, terus mendapatkan Yusuf, kamu tuh bermimpinya terlalu mimpi, kamu tuh tidurnya terlalu miring, jadi kamu tuh tukang mimpi, kata abangnya begitu. Terus Yusuf kedua kalinya bermimpi lagi, ada bulan, bintang, dan matahari menyembah si Yusuf. Dan dia menceritakan kepada bapaknya dan kepada abang-abangnya. Justru Yusuf mendapatkan satu bulian yang lebih keras lagi. Si Yusuf mendapatkan ancaman dari abangnya, dari bapaknya juga. Akhirnya Yusuf mengalami hal yang tidak enak tadi. Dan akhirnya Yusuf dibuang, harus berpisah dengan bapaknya, harus berpisah dengan keluarganya dari mimpi ini. Nah, sebesar apapun mimpi kalian, mungkin dihina sama keluarga kalian, mungkin dihina sama teman kalian. Mana mungkin kamu wujudkan mimpi itu, mana mungkin kamu bisa menjadi dokter, mana mungkin kamu menjadi YouTuber, mana mungkin kamu menjadi artis, mana mungkin kamu menjadi pengusaha, sedangkan kamu anak orang miskin, sedangkan kamu tidak mampu, sedangkan kamu bodoh, sedangkan kamu tidak pintar. Bagaimana kamu bisa mewujudkan mimpi itu? Mungkin sekeliling kita bilang begitu, tetapi percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di saat kita sungguh-sungguh bekerja keras untuk meraih cita-cita kita, mimpi kita, Tuhan bekerja dengan semuanya itu. Yang penting kalian harus bekerja keras untuk mewujudkan mimpi itu. Kalian boleh kok bermimpi di apapun itu, dan Tuhan pasti akan tolong kalian selagi kalian menjadi anak yang taat dan disiplin di dalam Tuhan dan bertanggung jawab. Mau dong mimpi kita tercapai seperti Yusuf tadi, mau dong cita-cita kita tercapai kayak seperti Yusuf tadi. Tapi ada satu kerja keras yang harus kita kerjakan. Buat Kak Dwi dan kalian harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkan segala mimpi-mimpi kita. Mimpi tinggal mimpi, tetapi mimpi itu akan menjadi kenyataan bila kita bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan sungguh-sungguh, disiplin dengan sungguh-sungguh, terlebih cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dan kalian akan mewujudkan mimpi itu bersama Tuhan. Mau ya untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita? Kita bebas kok bermimpi apa aja, kita ingin jadi apa aja, bebas. Tapi harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Untuk mewujudkan mimpi itu tidak gampang. Harus adanya kerja keras, usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukannya. Nah, sekarang kalian sudah belajar disiplin belum? Kalian udah belajar bekerja keras belum? Kalian belajar di rumah dengan ekstra keras belum? Kalian berlatih dengan disiplin belum? Nah, ini waktunya masih ada untuk kita untuk meraih setiap mimpi-mimpi yang kita ingin capai. Nah, kita belajar dari Yusuf tadi bahwa Tuhan menyertai Yusuf sampai dia mencapai cita-cita dan mimpinya. Tuhan juga akan menyertai kita di saat kita belajar dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan menolong kita mewujudkan mimpi-mimpi kita. Nah, amin firman Tuhan hari ini. Kak Dwi akan membagikan bagi adik-adik yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, kalian cukup menjawab pertanyaan ini. Nah, tadi siapa tokoh yang dibilang Kak Dwi bahwa dia adalah seorang pemimpi? Nah, pasti tahu dong. Yang kedua, kalian menjawab, kalian mempunyai mimpi-mimpi yang ingin kalian raih dong. Mimpi-mimpi kalian itu apa? Terus usaha yang sudah kamu kerjakan itu apa?
Nah, jadi 2 pertanyaan Kak Dwi ulang ya. Yang pertama, kalian menjawab siapa tokoh tadi yang Kak Dwi bilang tadi. Tokoh siapa ya? Nah, yang Kak Dwi bilang sang pemimpi tadi. Nah, yang kedua, kalian mempunyai mimpi dong yang ingin kalian capai, mimpi yang ingin kalian raih. Nah, mimpinya itu apa sih? Nah, kalian boleh boleh ketik, terus habis itu apa sih yang usaha apa yang sudah kalian lakukan untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu? Nah, gampang bukan? Dan kalian harus jawab dan kirimkan ke kakak-kakak gereja kalian ya. Untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 cukup membaca ayat hafalan yang akan ada di akhir video ini. Semua bukan jadi sang pemimpin doang, tetapi kalian semua, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita, mewujudkan harapan-harapan kita. Karena bersama Tuhan kita bisa. Salam, sampai jumpa minggu depan. Ayo adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini, kami boleh melakukannya. Biar ya Tuhan yang pimpin kami, sehingga kami dapat melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa kalau sampai hari ini kami boleh dilalukan dari pandemi COVID-19 ini. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, kalau Engkau juga memberkati akan keluarga kami, sehingga semua kebutuhan keluarga kami Engkau cukupkan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Walau lewat ibadah online, kami percaya Engkau dapat memberkati gereja kami. Engkau juga memberikan jiwa-jiwa Tuhan untuk gereja kami, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat rakyatnya boleh sehat, rakyatnya boleh beraktivitas dengan kembali ya Tuhan. Kami boleh melihat ya Tuhan, Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuannya manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.